Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan hari ini, seiring dengan sedotan nafas yang masuk ke paru-paru kita, seiring dengan mengalirnya darah ke sekujur tubuh kita, maka lafal alhamdulillah yang layak kita ucapkan sebagai bukti atas nikmat yang kita rasakan hari ini. Semoga nikmat ini bisa kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa waktu yang kita miliki. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang suri teladan agung yang akhlaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk berperilaku, untuk bersosial di tengah-tengah masyarakat kita. Karena akhlaknya Rasulullah menjadi bukti bahwa peradaban Islam berkembang dari Eropa menuju ke seluruh penjuru dunia, dari Jazirah Arabia menuju ke berbagai penjuru bumi ini, hinggalah sampai ke bumi Indonesia yang kita cintai. Sekalipun jarak antara Saudi Arabia dengan Indonesia begitu jauh, namun syiar ini semakin lama semakin menggema. Semakin lama kita mendalami, semakin haus akan ilmu Allah yang terbentang sangat luas. Maka melalui mimbar ini, marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah. Dengan iman dan takwa kita meraih dua kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa iman dan takwa mungkin kita bisa mencapai kesuksesan dunia, tetapi di akhirat kita mendapatkan kerugian. Tidak ada orang memang di dalam hidup mencari kerugian, tapi buktinya banyak orang yang terjebak pada kerugian itu sendiri, hanya mengandalkan dunia sementara melalaikan akhirat. Maka marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita punya visi dalam kehidupan ini, mimpi, cita-cita untuk meraih kehidupan akhirat, maka Allah akan menambahkan keuntungan baginya di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, wa man kana yurid harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian
dari keuntungan dunia saja. Inilah nanti akan terlihat bedanya orang yang beriman dengan orang yang kafir. Orang kafir memanfaatkan dunia seakan-akan ini the final of life. Seakan-akan dunia ini adalah finalnya kehidupan, sehingga dia habiskan kepala dijadikan kaki dan kaki dijadikan kepala hanya untuk mengurus, untuk mendapatkan dunia saja. Namun cara berpikir orang yang beriman berbeda. Orang beriman memanfaatkan dunia adalah sebagai wasilah, sebagai sarana kita untuk mencapai kehidupan akhirat. Jadi dunia ada batasnya, hanya sebatas yang cukup untuk kita bekal akhirat. Maka dalam satu peribahasa Arab dikatakan, asyad fin nahar war ruhban fil lail, atau ruhban fil lail wal asyad fin nahar. Orang yang beriman itu di malam harinya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, sedangkan harinya atau siangnya adalah seperti asad fin nahar, seperti singa di siang hari yang kelaparan. Artinya bekerja keras untuk mengumpulkan materi secukupnya untuk bekal akhirat. Maka di ayat yang lain disebutkan wabtaghi fima ataqallah darul akhirata wala tabghil fasada fil ard. Jadi mengumpulkan bekal di dunia, tetapi jangan lupa urusan-urusan kepentingan akhirat yang harus kita utamakan. Di ayat surat Al-A'la juga disebutkan bahwa kehidupan akhirat ini lebih diutamakan, didahulukan, karena dunia hanya sebagai wasilah bagi kita sekalian untuk menuju kepada kehidupan akhirat yang lebih utama. Nah, Allah akan memberikan keuntungan kepada kita di dunia hanya sebatas keuntungan itu saja. Jadi setimpal dengan apa yang dilakukan. Tetapi bila kita menghendaki kehidupan akhirat, berikhtiar untuk memenuhi kepentingan akhirat, maka dia akan ditambahkan keuntungan itu kelak. Kalau di dalam riwayat disebutkan Allah itu mempunyai 100 nikmat, tetapi yang di dunia diturunkan hanya satu saja, rahmah. Dengan satu rahmah saja manusia sudah tergila-gila dengan manusia yang lain. Laki-laki dengan perempuan saling berpasang-pasangan, saling memberikan kasih sayangnya. Seorang ayah memberikan kasih sayangnya kepada istrinya, demikian juga seorang istri memberikan sepenuh cinta kasihnya kepada suaminya. Seorang ayah dan seorang ibu memberikan kasih sayangnya dengan sepenuh hati kepada putra-putrinya. Demikian juga seorang anak berbakti, taat kepada kedua orang tuanya dengan sepenuhnya, tidak melakukan durhaka kepada orang tuanya. Seorang pemimpin memberikan cinta kasihnya dengan kepemimpinannya yang arif dan bijaksana, memikirkan siang malam program-programnya agar terimplementasi, agar kemiskinan terhindari, agar keadilan bisa ditegakkan, agar kesejahteraan bisa tercapai. Seorang pemimpin perusahaan berpikir bagaimana keuntungan-keuntungannya bisa diberikan juga kepada karyawannya. Karena itulah seorang yang kaya raya mempunyai hak, ada bagian hak dari kekayaannya yang harus didistribusikan
kepada fakir miskin, para mustahik. Orang-orang kaya menjadi muzaki yang memberikan zakat, infak, sedekah, yang itu merupakan hak bagi 8 asnaf, fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah cinta kasih yang Allah berikan satu ini, tetapi untuk seluruh makhluk yang ada di semesta alam ini. Dan itu tidak dibedakan antara yang muslim dan non-Islam. Semuanya dapat yang namanya rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bisa reuni keluarga kita yang Pancasila, ada beraneka agama. Umumnya beberapa keluarga di Wonogiri mempunyai agama yang berbeda-beda. Di dunia bisa berkumpul. Memang tidak ada sekat keagamaan, hanya akidahnya saja yang berbeda. Kita juga butuh makan dan minum. Saudara-saudara kita yang berlainan agama juga butuh makan dan minum dan segala fasilitas kehidupan. Itu kita berbagi dengan kasih sayang yang Allah berikan tanpa pandang bulu, mau beriman atau mau kafir. Namun sebaliknya itu hanya di dunia saja. Tetapi ketika di akhirat semuanya akan dihitung berdasarkan akidah, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada garis demarkasi, ada garis pemisah antara iman dan kafir. Maka jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kita sangat jelas bahwa kalau kita menghendaki kehidupan akhirat, Allah akan berikan keuntungan yang bertambah. Sedangkan kalau kita menghendaki keuntungan dunia, kita hanya akan mendapatkan sebagian dari keuntungan dunia saja. Kita tidak akan bisa menerima full 100%. Kita hanya diberikan secuil dari nikmat yang Allah berikan. Satu nikmat saja sudah luar biasa, kita bisa berbagi berbagai hal. Namun kelak di akhirat Allah akan memberikan secara tunai 100% akan diberikan, dan khususnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah 99 akan diberikan yang namanya Rahim. Tetapi kalau Rahman semua makhluk, iman maupun kafir sama diberikan. Tapi yang namanya Rahim ini hanya diberikan hanya orang-orang yang spesial, orang-orang eksklusif, yaitu kita-kita. Ini yang kita berharap, karena keimanan, keteguhan, keistiqomahan kita kepada Allah, Allah akan berikan semuanya itu. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Inilah jamaah rahimakumullah, marilah kita buktikan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita menjadi pelopor kebaikan, pelopor kesejahteraan, pelopor keadilan, dan pelopor fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.